Oke, teman-teman semua, di kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu contoh bagaimana integral konvolusi itu. Jadi sudah kita belajar suatu sistem LTI, linear time invariance. Kemudian di bahasan terakhir ada bahasan tentang integral konvolusi atau convolution integral. Ya, untuk mengetahui suatu sinyal keluaran. Jadi kita ambil contoh di sini, sinyal xt. Saya punya sinyal xt, yang xt ini adalah atau memiliki persamaan u t minus 1 minus 1, kemudian u minus u t minus 3. Kemudian diketahui suatu sistem LTI itu memiliki tanggapan impuls Ht. Tanggapan impulsnya memiliki persamaan ut minus ut minus 2. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan keluaran ya yt? Ini bagaimana? Jadi kalau saya punya ilustrasi seperti ini, ya, ini adalah LTI, ya, sistem LTI. Masukannya adalah xt, kemudian keluarannya adalah yt. Nah, yt itu di persamaan yang sudah kita sebutkan, ya, bisa dihitung dengan, nah, ini memiliki tanggapan impuls Ht, ya, memiliki persamaan, ya, dari kita hitung dengan cara integral dari minus ta hingga sampai dengan ta hingga, kemudian x, ya, x tau, ya, h t minus tau, ya, d tau. Jadi ini persamaan umum yang kita gunakan, ya, untuk menghitung integral konvolusi, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk langkah-langkahnya? Jadi di sini kalau kita sebutkan, ya, untuk langkah-langkah perhitungan bagaimana kita bisa menghitung integral konvolusi itu. Jadi yang pertama, teman-teman semua yang perlu semuanya perhatikan di sini, ya. Jadi langkah yang pertama adalah di sini ada variabel tau, ya, tau. Jadi ingat teman-teman yang perlu dicatat, variabel tau, kemudian di sini ada variabel t. Nah, langkah yang pertama adalah mengganti variabel t dengan variabel tau, ya, sehingga kalau saya punya xt di sini, maka bisa saya tuliskan sebagai x tau. Kemudian kalau saya punya ht di sini, bisa saya tuliskan sebagai h tau. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah mengganti variabel xt dengan x tau, kemudian ht dengan h tau, ya, h tau, ya, tau dibaca, ya, tau, seperti ini. Jadi bukan 2, ya, jadi memang mirip angka 2, tapi ini sebenarnya simbol, karena kalau di tulisan seperti ini kurang begitu kelihatan. Nanti kalau teman-teman bisa buka di MS Word, kemudian cari yang simbol seperti ini, mungkin akan lebih kelihatan, ya. Jadi mirip seperti angka 2, tapi sebenarnya bukan 2, ya. Kemudian langkah berikutnya setelah mengganti variabel, kemudian apa? Kemudian memodifikasi, jadi melakukan, ya, di sini ada h tau, ya. Sementara yang ada di persamaan konvolusi
Yang muncul apa? Yang muncul adalah HT minus tau. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana untuk H tau kemudian bisa menjadi HT minus tau. Ya, jadi seperti yang sudah kita singgung di pertemuan di video yang sebelumnya. Nah, di sini ada unsur, ada mekanisme untuk modifikasi sinyal, ya, atau tanggapan impuls atau Oke, jadi perlu dimodifikasi. Modifikasinya ada dua di sini. Ya, dimodifikasinya ada dua, yaitu adalah ya time reversal, kemudian ada time shift. Ya. Jadi untuk menjadi dari H tau menjadi H, ya, untuk menjadi HT minus tau ini ada dua mekanisme modifikasi, yaitu pembalikan dan penggeseran. Oke, sekarang kita coba gambarkan. Ya, nah ini PR yang berikutnya adalah bagaimana gambarnya, kan begitu. Ya, gambarnya ini saya tulis dulu atau jadi bisa menjadi HT minus tau. HT minus tau ini di langkah yang pertama adalah dibalik dulu dari apa sehingga menjadi dari H tau menjadi H minus tau. Nah, sekarang problem yang berikutnya, kalau diberikan ya, kita gambar dulu ya, kita gambarkan dulu. Ini kita gambar. Jadi harusnya di langkah yang pertama tadi, ya sebelum persamaan ini kita harus bisa menggambar X, ya X tau, ya, dan H tau atau xt dan ht, ya. Ini sebelum diganti dengan variabel tau, ya, xt dan ht. Nah, sekarang kita gambarkan. Yang pertama, untuk sinyal xt, ya, kita tuliskan dulu apa adanya. Xt di sini adalah u, ya, t-1 dikurangi dengan u t-3. Nah, di sini ada U ini apa? U ini adalah unit step. Jadi teman-teman yang masih yang sekarang lupa seperti apa unit step, bisa dibuka lagi bukunya handout, di situ ada penjelasan tentang fungsi step. Dan perlu saya ingatkan lagi kalau suatu fungsi step, ya, suatu fungsi step atau U, ya, UT ini akan memiliki dua nilai. Dia akan bernilai 1 jika t-nya lebih dari sama dengan 0, dan akan bernilai 0 jika t-nya kurang dari 0. Makanya kalau kita gambarkan unit step ini seperti ini, kita beri warna yang berbeda. Ini 0, ya. Jadi ini 0, kalau kurang dari 0 dia akan 0. Baru kemudian naik, ya, ketika lebih dari sama dengan 0. Ini namanya UT. Oke, ya. Ini kesana, ya, jauh, ya, T ini T. Nah, sekarang kalau ada di sini T-1 kemudian T-3, ini kita sudah bermain kepada
modifikasi lagi, modifikasi isyarat, modifikasi sinyal. Ya, kalau ada, ya sekarang kalau U T-1, ini kita gambarkan lagi. Sekarang kalau T di sini kita akan menggambar U T-1. Ini digeser ke mana? Ke kanan ya, sebesar 1 satuan. Ini adalah U T-1. Jadi teman-teman semua ingat jangan sampai kebalik. Kapan harus menggeser ke kanan atau kapan harus menggeser ke kiri ya. Ini jangan sampai kebalik karena bisa fatal ya. Saat kebalik ya kan antara ditunda dengan dipercepat ya, time delayed kemudian time advance, dipercepat ini akan berbeda ya, jadi jangan sampai kebalik. Nah kemudian ini untuk T nya T-1. Kemudian untuk yang kedua ya, U T-3 ini seperti apa gambarnya? Ya digeser ke kanan, tetapi berapa satuan? Kalau di sini 1 ya, ya sini kita beri 2, kita teruskan 3 dan seterusnya. Ini adalah T ya, ini kita geser lagi ke sana. Kemudian ini U T-3 ini seperti ini, digeser lagi 1, 2, 3 sampai di sini masih 0. Kemudian baru ada magnitude di posisi di sini. Ketika apa? Ketika ini sama dengan T-nya sama dengan apa? Sama dengan 3. Jadi seperti ini. Nah, sekarang yang diminta apa? Yang diminta adalah XT. Yang diminta adalah XT, dan XT itu adalah U T-1, jadi sinyal yang di atas dikurangi dengan sinyal yang di kiri. Sinyal yang di bawah. Jadi dikurangi saja. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah magnitudenya. Ya, magnitudenya berapa? Magnitudenya kalau untuk yang pertama di sini jelas, di sini adalah magnitudenya 1. Ya kan ini konsepnya ya. Ambil 1 jika T-nya lebih dari 0. Untuk kasus karena digeser, jadi sudah mulai ada nilainya ketika di angka T-nya sama dengan 1. Ini juga magnitudenya sama. Ini magnitudenya kalau kita tarik ini juga ada 1. Nah sekarang tinggal mengurangkan saja ya, sehingga kalau kita gambarkan ya sampai dengan bawah ini, kita tarik garis ya, di yang bagian atas 1 dikurangi 0 ya 1 ya, sampai di sini tetap masih 1 semua kan, di sini 0 ya, sampai di batas ini ya, sampai di batas ini akan memiliki magnitude 1. Ini adalah XT ya, ini 1, kemudian ini 2, dan ini adalah 3. Kenapa nih di sini 0 ya, tidak ada magnitudenya ya. Di sini dilihat saja ya, di sini 1 dikurangi, mulai dari sini 1 dikurangi 1 ya 0. Jadi di sini sudah tidak ada nih nilainya 0. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi penting ya teman-teman semua harus bisa menggambar ya, karena ini sebagai ya, memang konvolusi seperti ini tidak harus diserasikan dengan gambar, tapi ini sebenarnya untuk memudahkan bagi kita ya menggambar sinyal yang akan kita konvolusikan. Nah oke, jadi ini gambar apa? Gambar UT. Ini gambar XT atau X-tau ya. Kalau XT ya seperti ini, ini 1, ini 2, ini 3, ini XT, ini adalah T. Kemudian di awal tadi kita sudah
sebutkan di langkah yang pertama dari xt ini menjadi garis menjadi x tau, ini menjadi x tau 1, ini 2, ini 3, ini tau, ini x tau. Nah ini gambar xt. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi ht ya, ht tadi apa? Ht tadi adalah ut min 2. Jadi ut min 2. Nah dengan cara yang sama nanti bisa dicoba sendiri, nanti akan ya ketemu apa seperti ini. Ini gambar ut ya. Ini ht ya, 0, 1, ini 2, karena tadi sudah diganti dengan 0, 1, 2, ini atau ya, atau ini t. Jadi kalau ini ht, ini atau ya sama, bentuknya sama. Nah sekarang kalau kita sudah, jadi yang pertama dibalik ya, tau menjadi h minus tau, ini sepertinya belum ya, baru disisipi proses menggambar. Nah sekarang kita coba tuliskan lagi ya. Jadi yang pertama saya ulang lagi di sini, berarti dibalik ya, dibalik itu h, jadi h tau, kemudian h minus tau. Nah atau gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini atau ini tau ya. Lin 0, 1, 2, 3. Sekarang dibalik, flip ya, flip. Dibalik. Nah, dibalik terhadap apa? Terhadap sumbu y. Ini h minus tau. Ini tau. Jadi ini bentuk 0 di sini. Kemudian min 1, kemudian min 2. Ini dibalik. Oke, jadi ini bentuk pembalikannya ya. Lalu yang kemudian yang kedua, setelah dibalik digeser ya. Geser sebesar t. Kok bisa digeser sebesar t? Ya, jadi dari h minus 0 ya, ini kita geser jadi h menjadi h t minus 0. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, kok agak berbeda ya dengan rumus umumnya ya. Di rumus umumnya kan seperti ini ya, yt, kemudian jika ada suatu sinyal xt, t minus t0, nah seperti ini ya. Ini kan yang bagian yang apa, konstanta penggeseran kan berada di sebelah kanan, tapi kok ini di sebelah kiri atau yang sebagai pengurang ya. Nah, jangan bingung. Jadi bentuk ht minus tau kan sebenarnya goal kita, ini tujuan kita ingin membuat seperti ini. Ya, tapi untuk yang seperti ini kita bisa tuliskan ya dalam bentuk seperti ini. Minus ya tau ya,
atau minus T. Nah, sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Sehingga kalau sebenarnya kalau dikalikan sama aja ya, minus dikalikan dengan tau ya minus tau. Ini kan kalau dikalikan kan akan tetap hasilnya apa? Hasilnya ya ini minus tau kemudian ini plus T kan, seperti itu. Kalau seperti ini kan nggak lazim. Nah, ya, lazimnya ditulis ya T minus tau. Nah, seperti itu ya. Jadi sama saja. Sehingga kalau ini digeser ke kiri ya, kalau ini digeser ke T-nya negatif ya negatif, tapi digeser ke kiri. Ingat, kalau ini positif ya, T-nya positif, maka ini digeser ke kanan. Jadi kanan ya, kanan atau kiri ya tergantung dari T-nya. Kalau T-nya itu positif, maka akan digeser ke kiri. Kemudian kalau T-nya itu negatif, akan digeser ke kalau T-nya positif akan digeser ke kanan, kalau T-nya negatif akan digeser ke kiri. Nah, oke, setelah ini ya, kemudian kita akan gambarkan. Kita coba akan gambarkan ya. Jadi kembali kita gambarkan ya, untuk seperti ini. Ini adalah H minus tau. Di sini 0, di sini minus 1, di sini minus 2. Nah, sekarang kita akan geser ya. Geser kemana? Digeser yang pertama ke kiri. Jadi untuk nanti konvolusi untuk H-nya ini digeser ke kiri ya, jauh ya, digeser ke kiri. Sehingga apa? Sehingga T-nya itu berharga negatif. Ini kalau kita gambarkan, jadi digeser ke kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar H, T minus tau, dan ini adalah tau. Nah, di sini adalah T, kemudian di sini ya T minus 2. Kenapa? Ya karena jaraknya adalah 2. Kalau di sini T minus 2. Loh, kok bisa? Ya, ini kalau kita masukkan untuk, sebenarnya ini persamaan untuk supaya lebih umum ya. Kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0 ya, berarti di sebelah sini T-nya berapa? Di sini ya T-nya min 2. Kalau di sini T-nya sama dengan min 1, berarti di sini T-nya sama dengan berapa? T minus 2, min 1, min 2, min 3. Jadi sebenarnya ini untuk mewakili semua nilai T yang mungkin bisa kita gunakan ketika apa? Ketika sinyal H atau isyarat H ini berada di sebelah kiri. Nah, yang berikutnya, jadi setelah digeser, jadi langkah yang pertama ini kita mengganti variabel sudah, kemudian kita menggeser ya H-nya, membalik dan menggeser H. Oke, sampai di sini kita harusnya di awal kita coba gambar dulu untuk sinyal yang akan kita konvolusikan. Lalu ini untuk menggeser. Nah, sesudah digeser, jadi ini langkah yang pertama ya. Soal yang pertama ini langkahnya ya. Jadi ini langkah yang pertama ini ya. Kemudian langkah yang pertama ini targetnya sampai kita bisa menggambarkan HT minus tau ya. Kemudian langkah yang kedua, jadi setelah digambarkan, langkah yang kedua adalah ya kita menghitung hasil perkalian antara apa? Jadi menghitung perkalian antara apa?
antara X tau dengan HT minus tau. Ini kalau persamaan umum untuk menghitung YT itu kan yang diberikan seperti ini. Ya, X tau kemudian HT minus tau D tau. Jadi yang bagian yang operasi sebelum diintegralkan ini kita hitung dulu. Jadi ini dihitung dulu. Ya, taruhlah variabel untuk menghitung ini variabel sementara, tapi variabel W misalkan. W untuk setiap nilai T tau ya sebagai fungsi tau sama dengan X tau HT minus tau. Jadi variabel W ini bebas, artinya kita memberi nama mau variabel V mau variabel W. Yang jelas kan hasil perkalian sementara itu kan harus ditampung pada suatu variabel untuk supaya mudah. Ya kalau dimasukkan langsung juga bisa, tapi ini untuk memudahkan saja. Jadi itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga nanti saya teruskan dulu. Untuk yang ketiga adalah menghitung, ya ini yang final ya, yang terakhir menghitung apa? Menghitung YT. YT itu adalah berapa? Minus tahingga sampai dengan tahingga X tau H minus tau ya D tau. Karena ini sudah dihitung ya sebagai variabel sementara yaitu variabel W tau, maka cukup kita tuliskan ya YT itu adalah integral dari minus tahingga sampai dengan tahingga B T ya sebagai fungsi tau D tau. Jadi sampai di tahap ini ya ini bisa membantu kita untuk melakukan konvolusi integral. Oke, ini bagian yang pertama untuk konvolusi. Jadi ada 3 langkah ya teman-teman semua, ada 3 langkah. Langkah yang pertama ya sebenarnya setelah sinyal itu bisa kita gambarkan, bisa kita ilustrasikan dalam bentuk grafis, karena ini akan memudahkan. Maka kita ganti variabel T dengan variabel tau. Itu adalah variabel dummy atau variabel untuk pengintegralan ya. Jadi di beberapa literatur ya seperti itu ya disebutkan dengan variabel tau. Kemudian ya ini untuk aja kesepakatan ya. Ada buku yang lain menyebutkan kok bukan tau tapi T besar. Ada buku yang menyebutkan bukan T besar tapi variabel P misalkan, atau variabel yang lain. Nah ini kesepakatan saja. Atau mau ditulis variabel T0 juga bisa. Tapi untuk dalam kasus ini kita sepakati ya variabel tau. Nah, kemudian ini yang pertama, jadi mengganti variabel. Ya, kemudian yang kedua, jadi setelah kita gambarkan seperti ini, yang kedua adalah sampai di sini masih proses yang membalik tadi, membalik dan menggeser. Nah, sampai di sini apa yang menghitung perkalian. Jadi setelah dibalik kemudian digeser ya hanya tadi kemudian nanti akan digerakkan ke kanan. Nanti untuk supaya lebih mudah kita akan gambarkan juga setelah video yang pertama ya part 1 ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung YT ya sebagai bentuk hasil integral ya X tau ya HT minus tau. Nah, integral ini kan yang paling mudah itu sebenarnya kita mencari luasan. Ya, luasan seperti apa dan luasan antara apa dan apa. Oke, nanti saya akan lanjutkan di video bagian yang kedua. Oke, terima kasih.